Manusia mau tidak mau ya berhadapan dengan hidup sosial, berhadapan dengan orang lain. Kalau kita tidak punya keterampilan bergaul dengan orang lain secara tepat, pikiran kita tidak bisa menghadapi orang lain, ya kita akan kesulitan dalam hidup. Mungkin hidup kita akan rasanya serba tidak nyaman, serba tidak enak, serba terganggu, serba tidak suka. Nah, disinilah pentingnya kita belajar tentang social thinking atau berpikir sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjut lagi belajar kita, ngaji kita. Jadi intinya ngaji filsafat itu ya ngaji, kita belajar ya. Segala yang di luar itu bonus. Jadi bonus itu ada, alhamdulillah, tidak ada ya, tidak masalah. Bahkan termasuk pemahaman kita, kepandaian kita, itu ya anugerah sebenarnya, bonus. Karena yang bisa kita lakukan hanya belajarnya. Maka ayo kita mulai ya, nawaitunya belajar. Baik, kita mulai nggih. Bismillah, kita awali. Kita awali dari definisi dulu ya, biar lebih mudah. Apa sih yang dimaksud social thinking itu? Social thinking atau berpikir sosial adalah proses intelijensi yang terjadi dalam diri kita yang memungkinkan kita bisa memahami sudut pandang, emosi, maksud orang lain yang ada di sekeliling kita. Jadi jangan salah ya. Berarti berpikir sosial itu kemampuan kita mempertimbangkan orang lain. Sudut pandangnya, emosinya, mungkin cara berpikirnya, dan lain sebagainya. Prosesnya disebut proses intelijensi. Mengapa sih Pak disebut proses intelijensi? Kok tidak disebut saja proses rasional atau proses kerja akal? Karena yang bekerja, kalau kita masuk ke dunia sosial itu ya tidak hanya akal kita, tapi juga mungkin nurani kita, mungkin naluri kita, mungkin intuisi kita juga ikut bermain. Karena kita nanti akan berhadapan dengan manusia yang lengkap juga, dia tidak hanya punya akal, tapi juga punya nurani, punya naluri, punya imajinasi, punya intuisi, dan lain sebagainya. Kita pun menangkapnya sesuai dengan kapasitas kita. Nah, semakin pandai kita berpikir sosial, biasanya semakin mudah kita bergaul, berbaur di tengah masyarakat. Mengapa sih berpikir sosial itu penting? Yang pertama, karena saat kita berhubungan dengan orang, manusia itu kan makhluk sosial. Mau tidak mau, membutuhkan, memerlukan secara niscaya berhadapan dengan orang lain. Jadi tidak mungkin kita bisa hidup sendirian, apalagi hari ini. Kayak Tarzan misalnya, di tengah hutan, tanpa segala fasilitas sosial, segala sumbangan entah apa dari orang lain dalam bentuk apapun. Kita pasti ada kebutuhan kita terhadap orang lain. Wong manusia itu makhluk sosial. Nah, berarti apa? Kita dituntut untuk punya kemampuan menanggapi, punya kemampuan berpikir saat berhadapan dengan orang lain. Jadi kalau kita sedang berhadapan dengan orang lain itu kan, misalnya kita ngobrol dengan orang, itu kan biasanya kita juga menjajaki siapa orang ini, seperti apa karakternya kira-kira, kemudian dia ini apa yang dia inginkan. Nah, itu kan kita selalu berpikir menebak-nebak ke sana. Nah, itulah sebenarnya bagian dari social thinking. Misalnya teman-teman mungkin kapan-kapan ya berkunjung ke tempat saya misalnya.
Teman-teman ngertinya, wah Pak Faiz itu yang tiap hari menemani belajar filsafat, ngaji filsafat. Oh, berarti Pak Faiz itu ngerti tentang filsafat-filsafat. Nah, terus teman-teman ketika ketemu saya, terus ketika mau ngobrol, biasanya terus mengarah-arah ke filsafat. Karena Pak Faiz ini ngerti ini filsafat. Berarti pasnya ya diajak ngobrol tentang filsafat deh. Nah, ini salah satu contoh kemampuan kita menanggapi hadirnya orang lain. Ini yang kita sebut sebagai social thinking. Jadi kita berpikir tentang orang, kemudian kita mampu menyesuaikan dengan orang itu. Demikian pula tanggapan kita terhadap orang lain, kalau ada orang menanggapi kita, kita juga mampu menangkapnya sesuai dengan kapasitas berpikir kita. Terus misalnya pas ngobrol dengan saya, ngomong tentang filsafat, ngomong macam-macam, teman-teman juga bisa menanggapi, bisa menangkap, bisa menerima apa yang saya sampaikan. Tidak hanya dari perspektif teman-teman, tapi juga bisa membaca dari perspektif saya yang ngomong. Jadi di antara kemampuan social thinking itu ya kemampuan memahami orang lain. Jadi tidak hanya memahami apa yang kita inginkan dan kita pikirkan. Jadi inilah mengapa tema malam hari ini menurut saya penting. Karena hari ini kan kita lihat banyak sekali konflik-konflik, banyak sekali perdebatan-perdebatan, banyak sekali polemik-polemik yang mungkin tidak perlu terjadi kalau kita punya kapasitas social thinking yang tinggi. Jadi kita bisa memahami orang lain juga bisa memahami kita. Mengapa sih penting kita untuk memahami orang lain itu? Apa tidak cukup kita memahami diri kita sendiri? Ya yang pertama, mengapa kok tidak cukup kita memahami diri kita sendiri? Karena masing-masing orang itu beda-beda. Isi pikirannya, cara berpikirnya, nilai-nilai yang dia pegangi, kepribadiannya beda-beda. Tidak sama dengan kita. Yo, kalau seragam sih tidak masalah. Berarti kita kalau kita mikir tentang kita sama aja dengan mikir tentang orang. Tapi karena orang ini beda-beda, itu yang sering kita sebut sebagai pluralitas, keragaman. Nah, biasanya kita menerima kan kalau saya bilang, oh memang isi kepalanya orang beda-beda, pendapatnya orang beda-beda. Nah, sampai di titik ini kita biasanya menerima. Tapi jarang kita berlanjut kalau beda-beda terus kenapa? Ya kalau beda-beda itu harusnya kita saling memahami, bukan saling memaksakan pemahaman. Kalau kita memaksakan pemahaman kita kepada orang lain, itu sebenarnya menunjukkan kita belum menerima pluralitas tadi, belum menerima macam-macam cara berpikir orang, gaya hidup orang, kepribadian orang. Kita masih hanya menerima cara kita, nilai-nilai kita, kepribadian kita sendiri. Sehingga ketika tidak cocok, kita langsung saja melontarkan kritik-kritik, melontarkan serangan-serangan yang menjatuhkan. Tanpa terlebih dulu kita lakukan pemahaman. Yuk kita pahami orang lain dari perspektifnya, dari konteksnya. Tidak hanya dari perspektif kita atau konteks kita. Ini yang saya sebut, kita jarang memposisikan diri di perspektif orang yang kita baca. Sehingga ya pantas kalau begitu muncul konflik-konflik. Setiap orang memaksa agar pemahamannya diterima, pemikirannya diterima. Jarang orang yang mencoba membuka diri untuk juga memahami perspektifnya orang lain. Disinilah menurut saya pentingnya social thinking, kemampuan berpikir sosial. Nah, nanti ada pandangan sebenarnya kemampuan berpikir sosial ini sifatnya natural, alami. Jadi secara alami manusia itu memang makhluk sosial. Jadi orang suka sekali berteman, mencari teman. Orang suka sekali kalau punya pasangan. Orang cenderung untuk tidak sendirian dan mencari orang yang bisa diajak ngobrol, bisa diajak bareng, bisa yang
bisa mendampingi dalam berbagai urusan, dan lain sebagainya. Jadi ini fitrah sosialnya manusia. Sehingga kemampuan berpikir sosial ini sebenarnya sifatnya intuitif. Nah, ada pandangan seperti itu. Intuitif itu berarti ya tidak perlu dipelajari secara mendalam, otomatis saja pasti bisa kok orang itu bergaul, orang itu menyesuaikan dengan lingkungannya, beradaptasi dengan sekelilingnya. Nah, ada pandangan yang seperti ini. Tapi ada pula pandangan, iya secara umum memang manusia itu secara intuitif bisa bergaul dengan yang lain, bisa berbaur dengan yang lain. Berarti bisa berpikir secara sosial. Hanya saja kadang-kadang manusia itu tertutupi oleh egonya. Kadang-kadang manusia itu terdistraksi oleh kepentingannya. Kadang-kadang manusia itu terseret oleh hobi-hobi kesenangannya. Sehingga melupakan kemampuan berpikir sosial ini. Sehingga melupakan pertimbangan hadirnya orang lain dalam hidupnya. Jadi lupa kalau ada orang lain dengan gagasan yang berbeda, perspektif yang berbeda, gaya hidup yang berbeda. Sehingga lama-lama kemampuan berpikir sosialnya jadi berkurang. Mungkin berpikir kritisnya canggih, berpikir kreatifnya canggih. Orang kagum semua dengan analisis-analisisnya. Tapi secara sosial dia kurang canggih. Secara penghargaan pada orang lain, dia kurang bagus. Nah, ini yang saya sebut kemampuan berpikir sosialnya perlu ditingkatkan lagi. Baik, kita lanjutkan. Nah, itu perspektif kedua. Jadi ada yang menganggap ini alamiah, ada yang menganggap yo alamiah sih, tapi tetap harus diajarkan, dilatih, biar jadi canggih. Bahkan nanti ada, ini kalau teman-teman belajar psikologi misalnya, atau mungkin kedokteran, ada penyakit-penyakit tertentu, kondisi klinis kejiwaan tertentu yang menunjukkan orang ini memerlukan tuntunan serius, memerlukan bimbingan serius untuk diajari bagaimana berpikir secara sosial. Ada orang-orang yang memang punya sebut saja penyakit ya, punya kecenderungan klinis tertentu yang coraknya asosial. Jadi ya mungkin misalnya gangguan bipolar, autisme, skizofrenia, depresi, orang dengan sindrom Asperger, orang yang terkena serangan social anxiety disorder, dan beberapa gejala-gejala kejiwaan yang lain. Ini yang membuat orang kemudian muncul karakter asosialnya. Dia tidak nyaman kalau di tengah orang banyak. Dia tidak suka kalau di dalam keramaian. Jadi tidak bisa berinteraksi dengan orang lain. Kalau sudah seperti ini, harus memang ada kepedulian dari kita untuk pelan-pelan menanamkan kemampuan berpikir sosial, menanggapi hidup sosial di sekelilingnya. Ya tentu saja dengan bantuan ahlinya. Karena ini ada sejenis gangguan kepribadian tertentu. Bahkan nanti ada yang ekstrim. Tidak hanya asosial, tapi juga antisosial. Wah, teman-teman mungkin pernah dengar ya, psikopat atau sosiopat. Ini yang suka drama-drama Korea, atau suka film-film tentang psikologis, atau film-film tentang para psikopat. Ini kan orang yang ekstrim sama sekali antisosial. Kalau sosiopat itu orang yang memang sulit bergaul dengan masyarakat, acuh, tidak peduli dengan orang lain, cenderung menarik diri, tapi punya ego yang sangat tinggi. Dia merasa dirinya yang paling penting. Dia menganggap orang lain itu tidak ada artinya. Jadi dia cenderung nanti berbuat jahat untuk kepentingan pribadinya tanpa peduli haknya orang lain. Emosinya tidak stabil. Seringkali kehilangan kesabaran, kerjaannya ngamuk-ngamuk, marah-marah, menyakiti orang, nggak masalah, yang penting dia sendiri seneng, terpenuhi egonya. Ini namanya sosiopat. Nanti ada yang lebih
mengerikan lagi, namanya psikopat. Kalau psikopat ini unik dia. Kalau sosiopat kan memang tidak bisa bergaul dengan orang. Tapi kalau psikopat ini kadang-kadang kelihatan bisa berbaur, bisa akrab, menempatkan diri di tengah masyarakat. Orang menganggapnya normal. Tapi di balik yang normal ini tersimpan situasi mental, kondisi mental yang gelap. Dia tidak punya rasa sama sekali terhadap orang lain. Dia hanya ingin memuaskan keinginan dinginnya, keinginan jahatnya. Dia punya naluri, mungkin kalau di film-film itu disebut naluri seperti predator, ingin menghancurkan. Tapi orang tidak tahu karena dia dari luar kelihatan sangat normal. Sehingga diam-diam dia bisa merencanakan kejahatan dengan baik dan detail. Orang sulit mendeteksi siapa psikopat. Tapi kalau sosiopat ini biasanya kelihatan. Orangnya memang tidak bisa bergaul, merasa tinggi, egonya sangat tinggi. Kadang-kadang melakukan kejahatan, hal-hal yang menyakiti orang lain, tapi dia tidak peduli. Yang penting dia puas. Nah, itu sosiopat. Ini juga jenis personality disorder. Jadi kepribadian yang kacau, yang rusak. Ini juga PR bagi kita. Nah, jadi ternyata kemampuan berpikir sosial itu penting. Kita kaji, kita pelajari. Karena ya itu tadi, manusia mau tidak mau ya berhadapan dengan hidup sosial, berhadapan dengan orang lain. Kalau kita tidak punya keterampilan bergaul dengan orang lain secara tepat, pikiran kita tidak bisa menghadapi orang lain, ya kita akan kesulitan dalam hidup. Mungkin hidup kita akan rasanya serba tidak nyaman, serba tidak enak, serba terganggu, serba tidak suka. Nah, disinilah pentingnya kita belajar tentang social thinking atau berpikir sosial. Nah, kita lanjutkan lagi. Ya, yang saya jelaskan sebelumnya itu banyak ada di kajian-kajian psikologi. Teman-teman yang tertarik boleh nanti mencari buku-buku psikologi tentang orang-orang yang asosial maupun antisosial. Nah, kemampuan berpikir sosial ini adalah bagian dari social skill dan social learning. Ini untuk istilah-istilah ya, biar teman-teman tidak bingung. Social skill itu serangkaian keterampilan yang memungkinkan kita berkomunikasi, bersosialisasi, berhubungan orang lain dengan baik. Itu namanya social skill, kemampuan hidup sosial. Isinya social skill itu macam-macam. Antara lain social thinking, kemampuan berpikir sosial. Nah, dari mana social thinking ini diperoleh, kemampuan berpikir sosial ini diperoleh? Antara lain dari social learning, pembelajaran sosial. Jadi, pembelajaran sosial itu hal-hal yang kita pahami, kita terima, kita jadikan pedoman dari pengalaman kita sehari-hari berinteraksi dengan orang lain. Jadi itu namanya social learning. Kemampuan kita berpikir sosial itu banyak juga ditentukan oleh social learning kita. Semakin banyak pengalaman kita belajar bersama orang lain, biasanya kita semakin cerdas, semakin canggih cara berpikir sosialnya. Jadi secara istilah-istilah mungkin teman-teman biar tidak bingung ya, social thinking, social learning, social skill. Social skill itu kemampuan kita untuk hidup secara sosial. Social learning itu pelajaran-pelajaran yang kita dapat dari hidup secara sosial. Social thinking itu kemampuan kita berpikir menghadapi hidup sosial atau menghadapi orang lain. Di mudahnya itu, biar tidak keselip-selip istilahnya. Baik, kita lanjutkan. Wah, di sini sedang gerimis hujan. Semoga suaranya tidak mengganggu teman-teman. Tidak apa-apa. Semoga suara saya masih jelas juga.
Baik, kita lanjutkan. Nah, ada seorang tokoh perempuan. Namanya Michelle Garcia Winer. Beliau ini dipandang sebagai tokoh yang concern mempopulerkan social thinking. Beliau punya lembaga juga, nulis banyak buku juga tentang social thinking ini. Teman-teman boleh mencari bukunya. Ini buku-bukunya Michelle Garcia Winer ini banyak dipakai untuk pembelajaran penanaman social thinking pada anak-anak, termasuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, ada satu pandangan dari Michelle Garcia Winer ini tentang social thinking ini. Bagi beliau, social thinking ini lebih penting daripada sekedar social skill. Kita kan sering ini ada pelatihan-pelatihan untuk menanamkan soft skill dalam hal social skill, menanamkan kemampuan bersosialisasi pada anak-anak muda, pada anak-anak sekolah. Kata Michelle Garcia, yang paling penting sebenarnya social thinking ini. Kalau social skill yang lain itu kan biasanya kita memberi paket jadi. Bagaimana caranya berkomunikasi dengan ramah, diawali dengan senyum, dan macam-macam. Itu banyak model-model social skill yang diajarkan. Nah, menurut Michelle Garcia, lebih penting social thinking ini. Mengapa? Karena situasi sosial itu dinamis, berubah-ubah. Kalau dulu ekspresi tertentu dianggap ekspresi kesopanan, mungkin sekarang berubah. Dulu pola komunikasinya langsung, sekarang pakai HP. Nah, berubah kan situasinya. Kalau kita hanya hafalan, menghafalkan cara berinteraksi, mana yang sopan, mana yang tidak, mana yang kritis, mana yang tidak. Pada saatnya mungkin situasinya berubah. Yang dulu dianggap sopan, sekarang tidak sopan. Maka disitulah pentingnya kita tidak hanya punya social skill, tapi mampu melakukan social thinking. Sehingga kita bisa beradaptasi sewaktu-waktu kalau ada perubahan dinamis tadi. Oh, ini situasinya berubah, tidak kayak dulu lagi. Nah, apa yang harus saya lakukan? Ini yang dimaksud pentingnya social thinking, tidak hanya social skill. Kemampuan kita berpikir secara lebih jeli, mempertimbangkan situasi sosial. Tidak sekedar menghafalkan pola-pola interaksi atau cara-cara ekspresi yang dianggap benar atau baik secara sosial. Karena bisa jadi yang hari ini diposisikan sebagai benar, baik, sopan, beberapa tahun yang akan datang berubah. Sama kayak pandemi ini loh. Kalau dulu kan orang ketemu, salaman, kemudian beramah tamah, berdekat-dekat, itu rasanya akrab, intim, positif. Tapi ketika ada pandemi ini kan situasinya berubah. Nah, kalau ketemu malah ambil jarak, jangan dekat-dekat, mulutnya malah ditutup. Kalau dulu kita ngomong sambil mulutnya ditutup mungkin dianggap tidak sopan. Tapi sekarang justru lebih amannya ditutup. Nah, untuk bisa menanggapi ini sebagai sebuah keniscayaan yang mengubah paradigma yang lama jadi paradigma yang baru, itu kan kita punya kemampuan social thinking, berpikir sosial, tidak sekedar menghafalkan social skill. Nah, ini pandangannya Michelle Garcia tadi. Maka penting kita tidak hanya memahami bagaimana cara berinteraksi yang baik dan benar atau social skill, tapi juga bagaimana cara kita untuk berpikir sosial. Kita berpikir mempertimbangkan situasi dan kehadiran orang lain. Oke, baik. Jadi itu tentang pengertian dan dasar-dasarnya social skill. Kita lanjutkan. Ini referensi kita malam hari ini memang banyak mengambil dari bukunya Michelle Garcia Winer tadi. Nah, seperti apa sih keterampilan-keterampilan pokok, keterampilan berpikir yang utama dalam hal social thinking atau berpikir sosial ini? Ada rumusnya ternyata. Rumusnya berpikir sosial itu adalah I love. Love tertawa ya, bukan love cinta. I love.
ILAUGH. ILAUGH. Ini keterampilan berpikir sosial. Ini maksudnya kode-kode singkatan. I itu singkatan initiating. L itu listening with eyes and brain. A itu abstracting and inferencing. U itu understanding perspective. G itu getting the big picture. H itu humor. Nah, kita bahas satu-satu ya. Keterampilan berpikir. Berarti untuk menguji apa aku ini sudah terampil benar berpikir sosial, apakah aku sudah punya keterampilan-keterampilan ini, kemampuan-kemampuan ini. Yang pertama, seseorang disebut mampu berpikir sosial kalau dia mampu menggunakan bahasa yang bisa dipahami orang lain dalam berkomunikasi, baik untuk meminta bantuan maupun mencari informasi. Jadi initiating itu berarti ketika dia berinisiatif menyampaikan sesuatu, berinisiatif menanyakan sesuatu atau mencari informasi tertentu kepada orang lain, dia mampu melakukannya. Dan orang lain paham. Nah, ini berarti kita sudah punya prasyarat pertama. Bisa bertanya yang bisa dipahami orang, bisa berkomunikasi, menyampaikan sesuatu, menanyakan sesuatu yang bisa dipahami orang. Itu inisiatif. Bisa berinisiasi, menyampaikan aspirasinya dan dipahami orang. Oh, ini tidak sederhana loh, rasanya kok mudah. Iya, memang secara umum mudah, tapi kadang-kadang kita juga kesulitan. Dalam momen tertentu, situasi tertentu, kita sering tidak mampu untuk mengekspresikan keinginan kita. Jadi tidak mampu menggunakan bahasa yang bisa dipahami orang. Itu kadang-kadang kita menyampaikannya terus jadi bulet, ruwet, ada E-nya banyak, setiap kali ngomong atau diulang-ulang atau diembel-embeli, maksud saya begini loh, maksud saya begini loh. Nah, itu berarti kita kurang canggih cara menyampaikannya. Kalau orang sudah canggih, itu ngomong 1-2 kalimat, orang lain sudah paham. Tapi kalau harus dijelentrehkan lagi, diuraikan lagi dengan kayak tadi maksud saya, itu mungkin kita perlu latihan lagi. Itu bagian dari keterampilan berpikir sosial. Jangan dikira mahasiswa-mahasiswa pinter, profesor, dokter yang luar biasa itu sudah sangat canggih di level ini. Kadang-kadang mereka-mereka itu ada kesulitan tersendiri untuk menyampaikan apa yang ingin mereka sampaikan ke tengah masyarakat. Mungkin karena terlalu tingginya wawasannya atau terlalu dalamnya filsafat-filsafatnya, jadi ketika menyampaikan ke masyarakat, masyarakat hanya melongo saja, tidak paham ini orang ini ngomong apa, ingin menyampaikan apa, mereka hanya toleh-toleh saja. Kadang-kadang kalau ada situasi kayak gini kan yang kita salahkan masyarakatnya. Dasar masyarakat tidak pinter, dasar masyarakat kelas rendah, masyarakat kurang pendidikan, dan lain sebagainya. Jangan-jangan yang salah kita. Kita yang tidak mampu mengemas ide, mengemas gagasan yang bisa diterima oleh pikiran mereka. Harusnya kita yang terdidik, yang bersusah payah menyesuaikan dengan kemampuan berpikir mereka. Ya terbalik kalau mereka yang pendidikannya tidak tinggi, kita paksa menyesuaikan dengan kapasitas berpikir kita. Berarti yang harus susah payah, harusnya kita. Logika sederhananya kan begitu. Tapi kadang-kadang banyak orang-orang pinter yang hasilnya hanya membuat orang bingung, membuat orang tolah-toleh, tidak paham, ini karepe apa ya, ini maksudnya apa ya. Nah, itu yang ciri pertama orang mampu berpikir sosial. Ini mungkin kita yang mahasiswa, teman-teman yang mahasiswa itu kan sering mengalami seperti ini. Setelah kuliah di kota, terus pulang ke kampung, sekarang bahasanya sudah tinggi-tinggi. Orang-orang di kampung, orang tuanya tidak paham. Kalau ngomong sekarang ada eksistensi lah, paradigma lah, kondisional, prasyarat, eksistensial, dan lain sebagainya. Itu gaya mahasiswa di kampus dibawa ke kampung. Akhirnya orang kampung tidak paham, tidak nyambung sama dia.
susahlah dia setiap kali bergaul di tengah masyarakat. Jadi kemampuan social thinking-nya perlu di-upgrade sebenarnya, karena dia hidup di tengah masyarakat harus mampu mempertimbangkan situasi masyarakatnya. Nah, ini penting mungkin. Aspek yang pertama ini kita juga harus belajar. Karena kalau kita tidak mampu di yang pertama ini, setinggi apapun wawasan kita, setinggi apapun ilmu yang kita miliki, manfaatnya jadinya minimal kalau kita tidak bisa menyampaikannya, menyebarkannya. Mungkin ilmu yang kita miliki manfaat, tapi hanya untuk kita saja. Sementara maslahatnya untuk masyarakat secara umum jadi berkurang. Karena kita tidak mampu menyampaikannya dengan tepat, dengan bahasa yang bisa dipahami. Nah, ini harus latihan teman-teman semua untuk mampu menyampaikan dengan bahasa yang bisa dipahami. Ini keterampilan yang pertama. Keterampilan kedua, listening with eyes and brain. Kemampuan untuk mendengarkan dengan mata dan otak, dengan akal. Maksudnya apa? Mampu berkonsentrasi, menanggapi secara serius kalau ada orang yang berkata-kata. Meskipun mungkin kita tidak tertarik dengan apa yang dia sampaikan. Nah, itu namanya listening with eyes and brain. Jadi sering nanti ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita itu ketemu orang-orang yang mungkin ngomongnya banyak, senang menyampaikan macam-macam. Tapi kita tidak terlalu tertarik dengan yang dia sampaikan. Mungkin karena kita sudah tahu, mungkin karena menurut kita tidak penting, mungkin karena kita menganggap itu tidak ada hubungannya dengan kita. Tapi orang yang punya keterampilan berpikir tinggi, itu apapun yang disampaikan orang di depannya, dia tetap secara serius berkonsentrasi dan menanggapi. Nah, ini yang kedua, listening with eyes and brain. Mungkin ini seperti kebalikannya yang pertama tadi, kita di posisi orang yang sedang diceramai atau diajak ngobrol orang yang ngomong alur ngidul nggak karu-karuan. Nah, di antara cirinya kita punya kemampuan sosial yang tinggi adalah kita tetap masih tahan untuk berkonsentrasi, berusaha memahami, menanggapi apa yang disampaikan orang lain itu meskipun kita tidak tertarik atau menurut kita tidak penting. Dan itu tidak hanya dalam pikiran, tapi juga kelihatan di gestur kita. Mata kita masih fokus pada dia yang menyampaikan. Gerak tubuh kita itu menunjukkan kita tetap perhatian padanya. Pikiran kita juga fokus pada yang dikatakannya. Nah, ini termasuk jenis keterampilan berpikir sosial juga. Jadi listening with eyes and brain. Kita mendengarkan tidak hanya dengan telinga, tapi juga dengan mata, tapi juga dengan pikiran. Jadi ya kalau telinga kan otomatis terdengar. Kadang-kadang ada orang itu karena tidak tertarik, terus matanya nengok kiri, nengok kanan. Tampak sekali kalau dia tidak minat, tidak tertarik. Atau orang ngomong panjang lebar, kita malas menangkap, tidak mau menangkap sama sekali. Sehingga kadang-kadang kalau sudah selesai orang ngomong, dia minta tanggapan kita, terus jawaban kita, tadi ngomong apa? Tadi maksudnya apa? Apa sih yang kamu sampaikan tadi? Dan macam-macam yang sejenis itu. Itu menunjukkan kita tidak punya keterampilan yang kedua tadi, listening with eyes and brain. Ini selain keterampilan berpikirnya juga menunjukkan kita tidak punya kemampuan respect pada orang lain. Jadi ini yang huruf L-nya. Jadi penting nanti bagi teman-teman untuk demi kehidupan sosial yang nyaman, di antara kapasitas berpikir sosial kita adalah mampu listening with eyes and brain. Yang ketiga, abstracting and inferencing. Kemampuan berabstraksi dan merujuk, inferencing. Maksudnya apa? Kita mampu memahami maksud seseorang meskipun mungkin dia tidak menyatakannya secara jelas. Nah, ini juga kemampuan berpikir sosial. Biasanya di tengah masyarakat itu ada kode-kode sosial tertentu.
ada cara ngomong tertentu yang itu bagi orang luar mungkin sulit dipahami, tapi orang dalam yang terlibat dalam komunitas sosial itu bisa menangkapnya, bisa paham. Nah, kita itu cerdas secara sosial, mampu berpikir sosial, kalau kita mampu memahami maksud orang lain, meskipun dia sendiri sebenarnya tidak menjelaskan secara detail, tidak menyatakannya secara jelas. Nah, ini kita berarti cerdas sosial, mampu berpikir sosial. Misalnya, orang ngomongnya hanya sedikit sebentar, mungkin dia agak sulit menjelaskannya, sampai dia bingung sendiri, gimana ya maksudnya, terus dia garuk-garuk, terus dia telah-telah saja itu, maksud dia menjelaskannya kesulitan, tapi kemudian, oh ya, aku bisa menangkap yang engkau maksud, aku ngerti maksudmu apa, meskipun belum kamu sampaikan semua. Nah, kalau kita bisa melakukan ini, sebenarnya kita sudah punya kecerdasan secara sosial, kita mampu berpikir sosial, hanya dari kode-kode, isyarat, kemudian kalimat-kalimat pendek, kita bisa menangkap apa yang dia maksud. Kadang-kadang mungkin dari hanya sedikit gerakan, kita mampu menangkapnya karena kita bagian dari komunitas sosial itu, sehingga kita cerdas kalau di lingkup sosial kita. Nah, ini abstracting and inferencing. Jadi, kemampuan kita untuk memahami meskipun tidak dinyatakan secara jelas, karena banyak orang yang tidak mampu menjelaskannya secara detail. Dia hanya bisa menjelaskan dengan kode-kode tertentu yang selama ini mungkin disepakati dalam konteks sosial di sana. Nah, kita bisa menangkap itu, berarti kita punya keterampilan berpikir sosial yang bagus. Yang keempat, yaitu understanding perspective. I love tadi, sekarang huruf keempat. Understanding perspective itu kita disebut cerdas secara sosial kalau kita mampu memahami sudut pandang kita sendiri dan sudut pandang orang lain. Ini yang disebut understanding perspective. Jadi kita ngerti benar, oh saya itu memahami begini karena sudut pandang saya ini. Sementara orang itu memahaminya begitu karena dia sudut pandangnya itu. Jadi dia melihat bagian ini, saya melihat bagian itu. Itu yang membuat kesimpulan kita berbeda. Nah, ini namanya understanding perspective. Oh, pantas dia bilang warnanya hijau, karena kalau dilihat dari sana memang warnanya hijau. Sementara saya menganggapnya warnanya putih, karena kalau dari tempat saya ini warnanya putih. Nah, kemampuan kita memetakan dan memahami perbedaan sudut pandang, ini adalah bagian dari kecerdasan sosial, keterampilan kita berpikir sosial. Jadi ini penting bagi teman-teman untuk mampu ini. Kalau kita sulit melakukan ini, ya biasanya terus terjadi gesekan-gesekan, konflik-konflik karena perbedaan pandangan yang sangat kuat. Tidak berarti kemudian kita harus setuju dengan pikiran dia, tapi dengan kita sadar perbedaan perspektif ini, konflik-konflik yang tidak perlu, gesekan-gesekan yang tidak penting bisa dihindari. Paling tidak kita bisa memaklumi kesimpulannya. Oh, dia menyimpulkan begitu karena memang sudut pandangnya seperti itu. Sementara menurut saya, sudut pandang yang pas itu seperti ini. Itulah yang membuat kesimpulanku berbeda. Nah, ini juga butuh kecerdasan sosial. Butuh keterampilan berpikir sosial. Understanding perspective. Kemudian yang kelima, huruf G. Huruf G ini artinya getting the big picture. Bagaimana kita memahami secara umum. Bagaimana kita memahami secara utuh. Getting the big picture itu kita pahami maksud umumnya apa sih. Yang penting-penting kita ambil, yang tidak penting kita lewatkan saja. Ini maksudnya bagaimana? Yang keempat, yang kelima ini, huruf G ini, kita itu kan kalau berinteraksi dengan orang lain, mungkin ngobrol, mungkin diskusi, mungkin peristiwa-peristiwa interaksi yang lain, itu kan sering terjadi banyak bumbu-bumbu.
Menjelaskan saja kadang ditambahi, ada guyonnya lah, ada ngelanturnya kemana-mana, ada macam-macam. Nah, di antara keterampilan berpikir atau kecerdasan berpikir sosial ini, kita mampu memilah-milah, oh ini penting, ini tidak penting. Ini kan secara umum maksudnya ini, jadi bagian ininya tidak penting, jangan diambil hati. Bagian ininya itu hanya bumbu-bumbunya saja. Kalau ini ilustrasi-ilustrasi, mungkin ada yang tidak cocok, tapi yang penting kan maksudnya itu. Nah, itu namanya getting the big picture. Jadi di antara kecerdasan sosial, kemampuan berpikir sosial yang penting itu kita harus mampu ini. Kalau kita tidak mampu mengambil atau fokus pada yang penting, melewatkan yang tidak penting, hidup sosial kita pasti akan berat. Tidak hanya hidup sosial konkret, hidup sosial di medsos juga begitu. Apalagi di medsos. Jadi kita harus pinter. Oh ini orang ini maksudnya guyon. Yang ini hanya ilustrasinya saja. Maksud intinya sebenarnya yang dia inginkan itu ini. Nah itu kita harus bisa begitu. Jadi yang ilustrasi yang tidak penting kita singkirkan saja. Guyonan yang hanya bumbu-bumbu yang malah merusak pemahaman kita singkirkan dulu. Kita ambil dulu maksud utamanya. Ini loh sebenarnya yang dia inginkan. Nah kalau yang ini aku setuju. Oh, itu penting dalam hidup sosial bersama orang lain. Kadang-kadang kita harus mampu yang bumbu-bumbu ya kita posisikan sebagai tempelan-tempelan. Yang guyon ya kita posisikan sebagai guyonan saja, lawaan saja untuk diketawakan. Yang ilustrasi ya kita posisikan sebagai ilustrasi untuk penyegar saja. Nah, kita menangkap yang inti, maksudnya yang penting. Nah ini termasuk kemampuan yang harus juga kita kuasai. Jangan sampai kita kelewatan, keliru. Untuk yang penting-penting malah kita lewatkan. Kita sibuk ngurusi yang kecil-kecil yang tidak penting. Kita sibuk marah-marah karena ada guyonannya. Kita tersinggung karena ilustrasinya tidak pas. Kita tidak cocok karena ini yang tidak penting. Kalau diurusi serius, ini jadi rame. Akhirnya dibahas yang tidak penting. Yang penting tidak terbahas. Bolehlah kita komentar sedikit. Kalau guyonanmu yang itu aku tidak setuju. Tapi itu nanti saja. Topik kita kan ini secara umum. Itu boleh. Jadi tidak harus kemudian yang tidak penting itu dibahas panjang lebar. Akhirnya duduk persoalannya melenceng. Yang diinginkan tidak terpenuhi. Nah itu huruf G. Jadi getting the big picture. Ambil yang utamanya saja. Yang tidak penting dilewatkan. Mungkin besok ada tema yang relevan. Boleh yang tidak penting itu ditarik ke tengah, dibahas lagi. Itu keterampilan yang kelima. Nah yang keenam. Ini juga sangat penting dalam kehidupan sosial dan mengasah kemampuan keterampilan kita berpikir sosial. Yang keenam ini adalah humor. Tadi kan saya sebut humor itu tidak penting. Tapi dalam pergaulan sosial tertentu itu kita harus punya kemampuan humor. Kemampuan humor itu kemampuan menerima, kemampuan memahami, bahkan juga sedikit-sedikit kemampuan melakukan. Jadi kalau kita lempeng, terus serius, terus orang bosan. Mungkin jadi jemu, mungkin jadi jenuh kayak ngaji kita belakangan ini kan serius terus saya ngomong sendirian jadi susah mau ndagel apa, mau lawaan sama siapa wis langsung saya sampaikan materinya. Tapi kalau ada orang lain kita bisa interaktif, berinteraksi, bertemu. Nah, humor ini penting. Dan kita dituntut untuk punya kemampuan humor, baik kemampuan menerima, memahami maupun melakukan. Ada loh orang itu yang kemampuan menerima humornya rendah. Jadi dia tidak bisa diguyoni. Kalau ada orang guyon dia tanggapi serius. Orang guyon itu kan kadang-kadang membuat fragmen-fragmen abstrak, membuat cerita-cerita karangan yang penting lucu. Tapi orang-orang yang tidak bisa menerima humor itu kadang-kadang malah tidak tertawa, menanggapinya serius. Nah ini juga penting kita belajar untuk menemukan titik lucunya, titik humornya sehingga karena itu maksudnya humor kita bisa ketawa. Jangan dikira ini mudah. Banyak orang kesulitan. Kadang-kadang kan kita itu jadi sinis sekali hidup kita, jadi kaku sekali hidup kita. Kalau orang-orang yang tidak kita sukai kadang-kadang terus kita meskipun dia melucu kita tidak mau ketawa, tidak lucu. Itu butuh kearifan sebenarnya. Bayangkan kalau teman-teman dagel ngelawak terus
Tidak ada yang ketawa. Itu kan tekanan batin luar biasa. Prinsip hidup sosial itu kan jangan melakukan yang kalau dilakukan padamu, engkau juga tidak suka. Nah, humor juga begitu. Berarti kita penting untuk bisa menerima humor. Saya tekankan menerima karena banyak orang yang pura-pura menerima. Sebenarnya dia tidak tahu lucunya, hanya ketawa formalitas saja. Wah, itu lebih menyakitkan juga. Jadi ini kita harus latihan. Jiwanya perlu lebih lentur, lebih santai, cerdas menangkap sisi-sisi lucunya, memahami titik-titik lucunya. Dalam rangka apa? Kesegaran hidup sosial. Biar tidak kaku. Kadang-kadang hal-hal serius itu kalau disampaikan dengan humor, dengan santai, dengan satir-satir dagelan, itu lebih menyegarkan pikiran. Tidak membuat tersinggung, tidak membuat orang marah-marah. Jadi semoga kita termasuk orang yang bisa menerima humor dan juga bisa melakukan humor. Karena itu termasuk bagian dari keterampilan berpikir sosial. Nah, jadi teman-teman ada 6 keterampilan pokok untuk kita berpikir sosial, yaitu I love tadi. Yang pertama, kita mampu berekspresi, initiatif, bagaimana kita menggunakan bahasa yang bisa dipahami orang, bagaimana kita mampu mendengar. Jadi yang pertama itu bisa mengungkapkan, bisa bicara. Yang kedua bisa mendengarkan dengan baik. Yang ketiga bisa memahami dengan baik, meskipun pernyataannya tidak terlalu jelas. Yang keempat bisa memetakan sudut pandang yang berbeda. Yang kelima bisa milih mana yang penting, mana yang tidak penting. Dan yang keenam bisa melakukan humor atau menerima humor. Biar tidak terlalu kaku, tidak terlalu serius hidup kita. Biar hidup kita segar, menyenangkan. Bumbu-bumbu humor penting untuk sekali dua kali kita tampilkan. Tuh yang pokok-pokok. Jadi mari kita latihan agar punya 6 keterampilan berpikir sosial tadi.